Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu itu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun menangkap dia karena saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita masuki minggu kelima dan kita dengan mudah melihat sebuah tanda, ya, suatu yang sedikit berbeda di gereja. Kalau kita perhatikan bahwa salib dan juga patung-patung kudus ini sekarang diselubungi, ditutupi oleh kain, ya, yang berwarna ungu. Kenapa demikian? Ya, kenapa demikian? Ada yang tahu? Mungkin suster tahu ya jawabannya. Ini ditutupi karena pertama kita semakin mendekati masa yang sangat penting di dalam liturgi kita, masuki pekan suci dan trihari suci. Jadi ini mengingatkan intensitas, ya, yang semakin dekat dengan momen penting di dalam gereja. Ya, itu satu. Kedua, secara biblis, secara alkitabiah, kalau kita perhatikan juga bacaan-bacaan minggu keempat dan kelima yang diambil dari Injil Yohanes, di mana tensi antara Yesus dan orang-orang Farisi dan juga orang-orang yang berkuasa di Yerusalem ini semakin tinggi. Dan saat terjadi konflik, biasanya Tuhan Yesus akan menghindar, akan menghilang, ya, sampai waktunya tiba. Ya, ini menjadi sebuah simbol yang sesuaikan dengan bacaan-bacaan kita juga. Dan mungkin baik juga kalau Bapak Ibu teman-teman juga mencoba, ya, menyelubungi salib di rumah, ya, kalau bisa, sehingga kita pun semakin intens dalam menjalani masa Prapaskah dan menjelang pekan suci, ya, minggu depan. Kembali ke bacaan Injil kita, Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai cahaya dunia. Ini bagian dari 7 statement Yesus tentang siapa dirinya di Injil Yohanes, ya. Ada 7 pernyataan. Yang pertama, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah roti kehidupan." Yohanes 6. Kemudian sekarang Yohanes 8, "Akulah terang dunia." Masuki Yohanes 10, "Akulah gerbang dan akulah gembala yang baik." Masuki bab 11, "Akulah kebangkitan dan hidup." Masuki bab 14, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Dan bab 15 terakhir, "Aku adalah" apa, suster? "Aku adalah anggur," ya. Apa namanya? Ya, pokok anggur, betul suster, ya. Jadi 7, ini menunjukkan siapa Yesus dan misinya, misi dan identitasnya. Berbicara tentang cahaya, tentunya kita tidak bisa lepas dari pengalaman sehari-hari bahwa cahaya itu sangat penting dalam hidup kita.
dan kita bagaimana sehari-hari pun kita menavigasikan hidup dan pasti butuh cahaya. Cahaya lampu atau cahaya matahari. Ya, contoh sederhana kalau tiba-tiba ya gereja ini mati lampu. Wah, bisa-bisa perayaan misanya berhenti karena saya tidak bisa membaca teks misanya. Contoh sederhana saja. Ya, dan bagaimana sehari-hari kita memang membutuhkan cahaya. Dan tidak hanya secara tidak secara eksternal, internal pun tubuh itu ritme tubuh, ritme aktivitas dan ritme istirahat juga diatur bagaimana kita menerima cahaya. Ya, bagaimana kita menerima cahaya. Saat kita beristirahat kita membutuhkan cahaya yang lebih sedikit. Makanya kalau kita perhatikan kalau kita tidur istirahat pasti ya atau rata-rata kita menutup mata. Siapa di sini yang saat tidur mata terbuka lebar? Hampir nggak ada ya. Kita mungkin telinga terbuka saat kita tidur ya. Hidung terbuka ya, jangan ditutup saat tidur ya. Mulut juga sebaiknya ditutup, nanti kemasukan nyamuk saat tidur ya. Tapi mata pasti tertutup menunjukkan kita butuh istirahat dan mengurangi cahaya yang kita terima. Kita bisa lihat bagaimana pentingnya cahaya dunia, apalagi Yesus, cahaya yang cahaya sejati. Kalau cahaya dunia membimbing kita dalam hidup sehari-hari, Yesus, sang cahaya sejati, membimbing kita pada hidup rohani dan membimbing kita pada kepenuhan hidup. Lalu bagaimana kita bisa mengikuti Yesus, sang cahaya dunia? Ya, ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Pertama, ya, rajin baca kitab suci. Kenapa demikian? Kalau kita baca Mazmur 109 ayat 105 dikatakan, sabdamu adalah pelita terhadap langkahku, terang terhadap jalanku. Jadi membaca kitab suci kita mengikuti terang. Tentunya jangan lupa untuk ikut Bible study-nya Romo Bayu ya setiap hari Jumat. Kemudian kedua, ekaristi. Ini juga penting. Kenapa ekaristi? Sungguh hadir Tuhan Yesus saat konsekrasi ya, Tuhan Yesus ditunjukkan, terang ditunjukkan kepada kita. Saat komuni kita menerima cahaya di dalam jiwa kita. Dan ini yang kita bawa setiap hari, cahaya di dalam kita. Dan ketiga adalah sakramen tobat. Jika ada satu hal yang menutupi mata hati kita terhadap terang dunia, tidak lain adalah dosa. Dan kita perlu selalu membersihkan mata hati kita dari dosa dengan sakramen tobat. Dan pada malam hari ini, sore hari ini sampai hari Rabu ada sakramen tobat di paroki kita. Ya, tidak ada kuota, silahkan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mengikuti Yesus sang terang. Amin.